Bahkan aku tuh hampir kehilangan diri aku. Dan lebih parahnya lagi, aku ada di fase mau kayak, ya Allah, masa gini banget sih? Masa aku jauh banget gitu loh. Tapi Ti, pernah gak sih kalau misalkan Kaca tadi kayak Otis bilang kayak sebelum berangkat sekolah, Kaca itu menjadi suatu hal yang buat mengingatkan kita tentang goals kita gitu. Aku bikin kaki pegel, tapi bikin hatiku senang. Tapi niatku harus tulus, bukan sekedar ikut-ikutan. Siapakah aku? Kayak pucat gitu gak sih mukanya? Gimana berekotan lagi semuanya? Gimana ya ini? Kenapa sih, Tif? Ini lagi kayak breakout gitu loh. Breakout. Kenapa tuh? Mungkin karena emang udah saatnya ya. Kayak aku juga udah gak sering-sering banget face washan gitu sih. Gara-gara sibuk akhir-akhir ini gitu. Paham. Aku punya rekomendasi tau buat kamu. Ya? Iya, tapi tuh ada di Hujo. Iya, aku tuh udah berkali-kali nyoba kan. Banyak gitu. Tapi tuh kayak kadang tuh masih belum cocok lah. Atau ya harus mulai lagi kan dari awal. Tapi kayaknya ini produk pas banget deh buat kamu. Oh iya bener. Iya. Nanti kita siap. Bete. Apa kan aku tuh kayak suka ngaca gitu kan. Itu sebenarnya normal gak sih buat cewek? Normal kan? Normal lah. Cewek suka ngaca tuh, iya kan? Kenapa sih kita tuh suka ngaca? Coba. Kayak apa ya? Karena emang udah cermin tuh melekat banget gitu loh di kita. Iya kan? Barang yang paling penting gitu. Ya kan? Juga sering ngaca gitu gak orangnya? Suka dong, pasti. Biasanya ya kayak buat benerin himar lah, atau ngecek kondisi muka udah oke apa belum lah. Ya gak sih? Kamu gitu gak? Aku juga kayak sering ngomong-ngomong sendiri gitu sih di kaca. Ya, Oti juga sering. Aku juga sering ngomong. Iya kan? Kayak kita sama deh. Kenapa ya cewek kayak gitu ya? Atau malah semua orang sering kayak gitu ya? Kayak sebenarnya itu tuh hal yang bener atau enggak sih kayak gitu? Bener dong. Selain kayak ngelatih percaya diri, ngelatih public speaking juga gak sih? Mungkin orang anggap aneh sih. Cuma menurut aku tuh kayak ini ya bentuk latihan untuk diri aku gitu. Bener banget. Tapi kamu tahu gak sih, Tif? Apa? Sebenarnya kaca tuh ada makna tersendiri juga. Oh iya? Kaca kecil kayak gini? Iya. Ada makna dalamnya? Ada. Masa yang bener aja deh. Bener. Oh ya, coba apa itu? Kalau nih ya, kalau kamu ngaca, kamu tuh kayak lagi ngeliat diri kamu gitu gak sih? Iya betul sih. Ya kan? Apalagi kalau misalkan mukanya lagi banyak yang gak bener kayak gitu. Iya, bener banget. Dan apa yang ditampilin kaca itu yang sebenarnya diri kita, bukan yang diri kita lagi di depan banyak orang, tapi diri kita di balik itu semua. Iya kan? Jadi kayak menampilkan diri kita tuh apa adanya gitu. Iya sih, bener banget sih. Terus kalau misalkan kayak gitu, berarti kita bisa dong makain benda sekecil ini buat kita melihat apa yang udah kita jalani selama ini gitu. Bisa. Di samping itu semua, kaca itu juga memberi makna yang dalam buat diri kita. Oh iya? Iya. Apa tuh contohnya? Karena secara nggak langsung, ketika kita lagi mengaca diri kita, itu tuh kita kayak lagi refleksi diri gak sih? Betul banget ya kan? sih. Dan kamu tahu gak sih sebenarnya refleksi diri tuh apa? Mau tahu? Serius? Jadi refleksi diri itu ketika kita melakukan pemantauan diri kita, memberikan pemahaman, serta memicu evaluasi untuk diri kita yang melibatkan pikiran, perasaan, dan perilaku, Tif. Kayak gitu. Iya. Berarti kita kalau misalkan lihat kaca itu kalau bisa jangan cuma lihat muka kita doang gitu. Iya, kalau bisa kalau aku ya, kalau aku lagi ngaca, kayak kaca tuh ngomong sama kita tuh kayak hari ini udah ngelakuin kebaikan apa aja. Hari ini udah lebih baik belum dari yang sebelumnya? Iya sih bener kayak banget gitu. sih, bisa kayak gitu ya ternyata ya. Iya. Bisa kau coba deh. Apalagi biasanya ya, aku sebelum sekolah tuh pasti ngaca. Itu kayak wajib banget gitu loh. Kayak aku kayak, pokoknya hari ini harus senyum. Pokoknya hari ini hari akan berjalan dengan baik kayak gitu. Dan pas aku ngejalanin hari itu, bener-bener kayak baik gitu loh. Ketika kita, selain kaca itu buat refleksi diri, juga bisa buat memberikan afirmasi positif buat diri kita. Afirmasi positif, bener banget sih. Apalagi kalau misalkan hari kita lagi buruk banget kayak gitu kan. Iya bener. Kita bisa lihat kaca buat kayak menganukan diri kita biar lebih
oke lagi gitu gak sih? Iya bener Iya banget. sih, bener banget sih. Tapi Ti, pernah gak sih kalau misalkan kaca tadi kayak Uti sempat bilang kayak sebelum berangkat sekolah, kaca itu menjadi suatu hal yang buat mengingatkan kita tentang goals kita gitu. Iya, kayak apa ya? Ketika kita refleksi, kita jadi tahu kan apa ya namanya? Kita tuh jadi tahu konsekuensi dari setiap yang telah kita perbuat gitu. Konsekuensinya itu buruk atau baik. Dan ketika kita tahu konsekuensi itu, kita tuh bisa kaitkan sama goals kita. Ketika kita melakukan ini, apakah ini akan menghambat goals kita, ataukah ini malah jadi jalan pembuka untuk kita menuju goals kita. Kayak gitu, Tiff. Wow. Tapi tuh kadang pernah gak sih kayak kita tuh keseringan ngaca, terus habis itu ada orang yang kayak, apa sih kok ngaca terus? Kayak gitu. Kira-kira itu ada makna yang lebih dalam gak daripada itu? Kayak ini ya, misalkan takut dijudge gitu ya. Iya, betul banget sih. Iya sih, masalahnya anak-anak zaman sekarang tuh ya, takut banget sama judge gitu. Gak salah sih, apalagi ya kan? generasi kita gitu kan. Ketika kita introspeksi diri, itu kan otomatis kita tahu nih apa yang kita lakuin. Dan ketika kita melakukan kesalahan, kita evaluasi tuh diri kita. Nah, terus kita kayak pengen tuh berubah jadi baik. Cuma seringkali dateng nih oknum yang bilang kayak gitu, ngapain sih ngaca, ngapain sih, seolah-olah tuh bilang ngapain sih berubah jadi lebih baik. Ngerti gak sih, kayak ngapain sih so alim gitu loh. Nah, itu tuh kadang-kadang yang menghambat orang tuh udah introspeksi mau berubah lebih baik, terus malah gak jadi gara-gara itu. Betul banget sih. Nah, dan ternyata hal itu tuh relate banget sama aku. Iya, coba dong ceritain mana kali aku tuh motivasi gitu sama penonton-penonton yang lain juga, ya kan? Oke, jadi dulu aku juga pernah ada di masa-masa kayak gitu, dimana aku tuh udah tahu kan, aku tuh melakukan sesuatu kesalahan, dan aku pengen banget gitu menuju ke jalan yang baik, ibaratnya mau hijrah gitu lah ya. Iya, betul. Cuma di satu sisi ada orang yang ngejudge aku kayak so alim, bukan. Di satu sisi ada orang yang ngejudge aku, dan di satu sisi aku takut sama judge itu. Jadilah aku berada di lingkaran dimana aku terjebak di situ dan aku nggak bisa berkembang. Bahkan aku tuh hampir kehilangan diri aku, dan lebih parahnya lagi, aku ada di fase mau kayak, ya Allah, masa gini banget sih? Masa aku jauh banget gitu loh. Dan di fase-fase itu tuh fase-fase yang gak enak banget. Cuma setelah aku melewati fase-fase itu, aku kayak ngerasa ternyata Allah baik banget ya. Ternyata Allah tuh masih ngasih perasaan apa yang bikin aku tuh sadar kalau ini tuh salah gitu. Dan ya baik lagi, hidup ini pilihan, dan kita sebagai manusia harus berani dalam memilih hidup, memilih pilihan hidup. Makanya setelah aku melewati kejadian itu, aku milih pilihan bahwa oke, emang aku orangnya kayak gini, emang aku orangnya alim kok, dan aku nggak takut sama judge orang. Dan dari situ aku ngerasa kayak, wah, ini beneran diri aku nih, wah, ini bener-bener kayak jalan yang aku mau gitu. Jadinya aku jadi bisa kenal sama diri aku jadi bisa kumpul sama teman-teman yang baik, yang suportif, yang bisa ngajak kita ke jalan kebaikan, kayak gitu, Tiff. Berarti apapun yang kita pilih tuh pasti tuh ada maknanya ya? Ada maknanya. Terus habis itu apa yang membuat Uti survive pas waktu Uti dijudge kayak gitu? Kayak seolah-olah kita tuh memang tumbuh untuk self love, tapi malah ada orang-orang yang menekan kita, jadi kita tuh kehilangan diri kita gitu. Layaknya kayak kita tuh selalu menjelaskan, bisa kan tuh kayak cermin tuh buat kita tuh senang-senang, buat kita ngasih afirmasi positif. Tapi kadang tuh cermin tuh juga bisa nggak sih kayak buat kita ngeliat kayak kenapa ya aku kayak gini banget kayak gitu. Kenapa ya aku kayak gini banget tuh konteksnya positif atau negatif? Oh, negatif tuh kayak nggak oke gitu sama diri sendiri. Terus habis takut gitu kayak itu tuh salah satu yang bikin Uti survive pas waktu ceritanya Uti pas waktu itu apa? Iya, karena muncul banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam diri aku tuh kayak, kenapa sih kayak aku gini banget? Yang aku lakuin tuh salah gak sih sebenarnya? Yang aku lakuin ini berdampak baik atau buruk? Nah, itu adalah sebenarnya itu ya namanya
kita berpikir tentang caranya berpikir. Dan itu namanya tuh metakognisi. Apa itu metakognisi? Ya, metakognisi itu yang tadi aku bilang. Berpikir, caranya berpikir. Dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kayak, kenapa sih? Banyaknya kenapa itu yang membuat aku bisa survive. Kayak gitu. Dan ya, kamu survive buat diri kamu. Jadi, gak ada orang lain gitu. Ya, kamu bergerak untuk diri kamu gitu. Iya bener sih. Iya kan? Meskipun makhluk sosialnya kita pada akhirnya kita itu adalah makhluk individualis. Iya, bener banget. Dan tau gak sih, Tiff, sebenarnya introspeksi atau refleksi diri ini tuh gak bisa terjadi begitu aja. Oh iya. Karena pasti melibatkan akal kan. Dan menurut aku yang membuat manusia hebat dibanding makhluk-makhluk yang lainnya tuh karena diberi akal. Karena dari kita berpikir, dari kita menimbulkan banyak pertanyaan, maka terciptalah introspeksi ini. Gitu. Makanya kenapa aku tuh sering banget tuh orangnya tuh nanya, aku tuh hari ini ngelakuin apa sih? Ini bener gak sih? Nah makanya kenapa aku bisa survive sampai sekarang gitu, Tiff. Wow, ternyata dari benda sekecil ini yang tadi aku mengeluhkan bisa buat aku semangat lagi. Ya, semoga ya semangat terus. Bener banget sih. Terus kalau misalkan kita nih lagi ngeliat kaca, kita kan bisa ngeliat masa lalu kita, terus kita bisa belajar. Bisa nggak kita bisa lihat masa depan kita dan kayak emang ada bukti kalau misalkan Al-Quran juga nyebutin kayak gitu? Bisa sih, Tiff. Sebenarnya introspeksi dan refleksi yang dibicarakan di sini bukan hanya yang terjadi saat ini aja. Tapi itu introspeksi untuk saat ini juga untuk masa nanti. Ada di Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Tahu nggak bunyinya kayak gimana? Gimana tuh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah ia memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk esok harinya. Nah, makanya kayak kau pernah gak sih mikir kita tuh sebenarnya hidup di dunia tuh untuk apa? Iya sih. Nah, bahkan Al-Quran aja bilang kayak fa'aina tadhabun. Bahkan Allah bilang fa'aina tadhabun. Untuk apa gitu? Pernah gak mikir kayak gitu? Pernah sih. Tapi kan memang kita hidup dunia buat ibadah ya kan sama Allah. Iya, bener banget. Dan cara menjawab terbaiknya sesuai Al-Quran itu adalah inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku ini sekarang lagi menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Robku gitu. Dan itulah yang membuat aku semangat gitu. Kayak ya juga ya. Kadang tuh kalau lagi ngobrol nih sama teman-teman, ketawa, terus tiba-tiba tuh kayak muncullah suara apa namanya? Speaker masjid tuh kayak innalillahi mengabarkan kayak telah meninggal. Itu kadang aku mikir, oh ya juga ya. Aku sekarang lagi ketawa-tawa. Tapi kita gak ada yang tahu umur kan. Iya bener banget sih. Dan kita tuh pasti ujung-ujungnya tuh bakal ngerasain yang namanya, kita akan bertemu yang namanya kematian. Ya kan? Dan muncullah pertanyaan, terus yang udah aku siapin tuh apa untuk saat ini? Kan? Mana sekarang tuh udah Ramadan kan? Iya. Dan bulan-bulan ini tuh bulan-bulan berkah, bulan-bulan pintu-pintu kebaikan tuh dibuka. Jadi ya semangat untuk mengejar kebaikan lah di bulan-bulan ini. Mempersiapkan sesuatu untuk masa nanti gitu, Tiff. Wah, keren banget ya. Tahu kan teman-teman kenapa Tia Hifa ini diundang ke sini? Karena emang sekeren itu. Dari tadi aku cuma kayak, oh iya bener banget, keren banget sih. Kamu juga keren. Terus nih, kalau misalkan nih, kita kan lihat kaca tuh kan buat introspeksi diri kita sendiri. Misalkan kita tuh kan ada banyak kesalahan ya, apalagi kita tuh emang tempatnya salah dan lupa gitu ya manusia. Layak nggak sih sebenarnya kita tuh buat membenahi diri kita kembali? Misalkan kayak ada kaca yang dia tuh kaca tuh kalau misalkan jatuh kan pecah. Layaknya kita yang kalau misalkan kita udah melakukan salah tuh kita nggak akan bersih lagi gitu loh. Tapi bisa nggak kalau kayak gitu kita tetap minta maaf, tetap membenahi diri kita? Kayak ceritanya waktu itu yang tadi tuh kayak
waktu itu pengen balik ke hijrah tapi banyak orang yang ngejudge kayak gitu. Kan kadang tuh sebenarnya bukan dari orang sih, tapi dari diri kita sendiri gitu, kayak merasa nggak pantas. Nah kalau kayak gitu kita harus apa tuh? Sama ya. Kadang kita mungkin merasa kayak gitu kan. Aku juga pernah ada di posisi itu. Tapi satu hal yang nggak pernah aku lupa, ampunan Allah itu luas banget, seluas itu. Makanya kalau kamu maksiat, ya udah tobat aja, udah tobat. Karena percaya aja, ampunan Allah itu luas banget, Tif. Kayak gitu, Tif. Kalau misalkan kita tuh kan bermaksiat tuh. Kenapa ya? Kayak kadang tuh ngerasa gak sih kayak kita tuh ngelakuin banyak salah. Dan Allah tuh tahu kalau misalkan kita besok tuh masih bakal ngelakuin salah itu lagi. Tapi Allah tuh malah tetap ngasih kita hidup, ngasih kita sehat. Itu juga menjadi salah satu alasan kan ya? Iya. Dan itu yang lagi aku rasain sekarang. Kayak apa ya? Ya Allah, kayak aku tuh ngelakuin baik-baik kesalahan ya. Cuma tuh ya, yang aku perhatiin dalam diri aku tuh, kenapa tuh Allah selalu mengasihkan aku sesuatu kebaikan gitu. Kayak apa ya, dikumpulin sama komunitas-komunitas yang mengajak kita kepada kebaikan, dikumpulin sama teman-teman di pondok Ibnu Abbas ini, yang mana lingkungannya tuh suportif, selalu ngajak kita buat gak berhenti bosan ngelakuin kebaikan. Kadang aku mikir, ya Allah tuh sayang banget ya sama aku ya. Sampai aku tuh ngelakuin kesalahan aja, Allah tuh masih menyediakan tempat-tempat aku untuk berbuat baik gitu. Bener-bener. Jadi di situ pasti bakal kepikiran juga, kalau aku udah sejauh ini tapi Allah masih sayang sama aku, kenapa aku nggak balik? Ngerti gak sih? Kenapa aku nggak berbenah diri? Kenapa aku nggak menata ulang diri aku gitu? Jadi itu yang aku lakuin untuk saat-saat ini. Wah. Berarti kita tetap harus kembali dan kita yakin kalau misalkan Allah itu adalah Allah itu maha pemaaf. Iya, gitu. Bener banget. Oh ya, tadi aku sempat sih denger kayak waktu ngomong kayak di pondok. Ya. Di pondok tuh kan. Bener nih kayak di lingkungan pondok nih kan. Kan di pondok tuh kan kita kan hidupnya tuh kan beragam-beragam banget ya. Iya, bener banget. Balik lagi nih, pasti kan juga banyak ya masih ngeluhin kayak kaca. Kaca itu buat kita merefleksi diri kita. Bisa nggak sih kaca itu buat kita jadikan bahan buat kita tuh juga membenahi bukan hanya apa yang ada di diri kita, tapi ada apa yang ada di sekitar kita juga. Bisa. Berarti kamu itu harus menjadi sosok yang bisa mengajak kepada kebaikan. Di saat kamu tahu nih ada sesuatu yang berantakan, carut marut lah, ya itu tugas kamu. Mana kan manusia ini kan adalah khalifah di bumi kan. Iya betul. Ya udah, tugas kamu adalah mengajak orang-orang berbuat baik, mengajak orang-orang dari yang melakukan keburukan untuk melakukan kebaikan kayak gitu. Kayak ayo gitu. Ayo dong, tinggalin dong yang maksudnya itu tinggalin gitu. Udahlah sekarang fokus aja, fokus untuk tujuan akhir kita mau kemana, kayak gitu Tiff. Wow, ternyata kayak gitu ya. Ya. Sesimpel tadi aku cuma mau lihat aku doang bisa jadi pembahasan kayak gini. Keren banget sih. Terus yang aku pengen tanya lagi sih, kalau misalkan kita ngaca tuh kan, terus kan kita ngeliat tuh diri kita. Terus yang Uti bilang tadi kayak introspeksi diri, shalala. Pernah nggak Uti tuh ngerasa kayak Uti tuh ngeliat wajah Uti, habis itu kayak Uti tuh tahu Uti tuh lagi capek, tapi itu capek itu bukan karena Uti kurang tidur gitu, tapi karena ada sesuatu yang lain yang kayak longing gitu loh, kayak ada yang hilang gitu dari Uti. Pernah sih Tiff. Pernah. Jadi kayak aku kalau lagi ngaca di saat-saat itu ya, kayak nanya ke diri aku, ini tuh aku bukan sih, kayak kok kayak gini banget ya, kayak gimana gitu ya. Terus apa yang aku lakuin? Ya udah, pertama ketika aku merasa kayak ada yang hilang dari diri aku balik lagi sholat dulu, sholat, minta ketenangan hati dulu. Kedua, aku minta nasihat sama guru aku, nasihat apapun itu. Terus yang ketiga, aksi atas diri kita. Kita mau ngapain, kita fokus kita mau
balik itu buat apa? Balik itu kan buat tujuan kita kan sebenarnya mau kemana. Ya udah. Jadi itu yang aku lakuin saat itu. Ketika aku merasa ada yang hilang gitu. Berbeda sih. Kayak layaknya kita ngaca pada umumnya kalau misalkan ada yang breakout kayak tadi tuh. Orang tuh ngasih saran gitu loh. Kayak Uti ngasih saran gitu. Itu juga harus kita lakuin ke diri kita. Kalau misalkan kita lihat ada yang kurang berarti kita harus perbaiki gitu ya berarti. Iya bener banget. Keren banget sih. Keren banget ya teman-teman. Ternyata kaca sekecil ini itu bisa jadi makna yang dalam. Dan kita tuh bisa belajar buat apa yang akan kita lakukan ke depannya dengan kaca ini. Ya bener. Apalagi Ti Haifa kira-kira yang bisa aku pelajarin dari kaca ini? Apa ya Tif? Ya kamu apa ya namanya? Sering-sering berbenah aja sih. Kayak selain untuk introspeksi, banyak sebenarnya kegunaan kaca. Kayak bisa latihan untuk menambah skill ngomong kamu. Bisa apa ya namanya? Latihan dalam memberi afirmasi positif untuk diri kamu. Itu juga bagian bentuk dari melatih kepercayaan diri tau. Sering gak sih? Iya bener banget sih. Apalagi kalau misalkan buat latihan lagi gitu ya. Iya bener banget. Ya udah pada akhirnya kita harus sering-sering banyak-banyak introspeksi diri. Nah Tia Haifa sekarang nih di depan kita nih udah ada kartu gitu kan. Ya. Nah terus ini tuh isinya pertanyaan dari orang-orang. Terus kita tuh disuruh jawab gitu loh. Oke. Jadi ini siapa dulu mau yang ngambilin terus nanti yang jawab gitu. Siapa ya? Gimana kalau kita pingset aja? Yaudah. Bentuk ini kertas. Berarti aku yang ngambilin dulu terus nanti aku tanyain. Oke. Question cards nomor 1. Nih, kalau kamu bisa kasih satu nasihat buat diri kamu di bulan Ramadan tahun lalu, kamu bilang apa ke diri kamu yang dulu? Agak dalam gitu ya pertanyaannya. Kasih nasihat untuk diri kita yang dulu. Iya. Di Ramadan kamu di Ramadan tahun lalu. Berarti kayak aku ngomong sama diri aku gitu ya? Iya. Untuk diri aku yang dulu. Untuk diri aku yang dulu, udah keren banget bisa sampai di akhir bulan Ramadan tahun lalu. Tapi juga kamu harus tahu, di situ kamu juga mungkin kamu berusaha untuk melakukan banyak kebaikan, tapi di situ juga masih banyak peluang kemaksiatan gitu. Jadi untuk diri aku yang saat ini, pintar-pintarlah dalam mengelola diri, mengelola perasaan, pikiran, mengelola semuanya. Karena apa yang kita lakukan itu semua ada dampaknya. Gitu. Dan jangan sia-siakan bulan Ramadan, karena itu adalah bulan penuh berkah. Masya Allah, keren banget sih. Tapi menurut aku nih ya, aku lihat Uti nih, apalagi kan kita kan sering ngobrol gitu ya. Kayak sehebat-hebatnya manusia itu kita tuh tidak boleh lupa dengan akar kita. Iya, bener. Iya bener banget kan. Aku kadang tuh ngeliat itu kayak keren banget sih Uti. Ternyata Uti sendiri aja yang udah sekarang itu aja, Uti juga harus butuh introspeksi diri, apalagi kita. Bener banget. Sekarang? Oke, aku ambil ya? Iya. Kalau puasa itu mode hemat dosa, dosa apa yang paling pengen kamu uninstall bulan ini? Dosa apa yang pengen banget aku uninstall bulan ini? Apa ya? Apa ya, Tiff? Dari banyaknya dosa yang aku lakuin ya. Dosa yang pengen banget aku uninstall bulan ini adalah stop memperhatikan orang lain dan fokus ke diri sendiri. Menurut aku itu kesalahan sih, Ti. Yeah. Jadi kayak aku tuh terlalu berfokus sama apa yang ada di sekitarku tanpa aku sadari, aku sendiri tuh kayak mulai downfall gitu loh, mulai ke jurang yang dimana itu jurang itu aku bikin sendiri gitu. Jadi kalau menurutku, dan aku jadi hilang kendali dan aku jadi lupa sama diri aku tuh siapa gitu kan. Aku yang aslinya tuh punya potensi yang banyak, gara-gara aku tuh nggak peduli sama diri aku. Dan menurut aku itu dosa sih, kayak nggak peduli sama diri aku. Iya, bener. Itu tuh
Jadi aku tuh nggak kenal sama aku yang sekarang. Jadi kayak aku harus memperbaiki diriku, apalagi Ramadan kan ini, harus memperbanyak ibadah dan memperbanyak sholat sunnah kayak gitu sih. Masya Allah, keren banget, keren banget. Apalagi doa sih, Iya. bener banget sih. Kayak kadang tuh kan kalau misalkan sempat sih aku tuh ada di fase dimana kayak kita tuh mau keburu-buru gitu loh, tiba mau ngapain gitu. Jadi kayak doa tuh seperlunya aja. Itu menurutku itu kesalahan paling fatal yang pernah aku lakuin, dan aku pengen ngilangin itu juga. Jadi kayak ayolah, Allah tuh ngasih kamu hidup yang lama, masa kamu berdoa sama Allah di setiap habis sholat dan setiap yang kamu mampu aja kamu nggak bisa. Gitu sih kalau aku. Oke, sekarang ngerti lagi. Dalam banget ya. Tadi lagi nih, lagi. Iya. Oke. Nanti satu-satu lagi. Apa nih? Ini tuh riddle. Jadi pertanyaan. Coba ya, semoga bisa jawab ya. Iya. Aku bikin kaki pegel, tapi bikin hatiku seneng. Tapi niatku harus tulus, bukan sekedar ikut-ikutan. Siapakah aku? Aku tahu. Apa? Sholat apa? Sholat 5 waktu. Enggak. Bukan sholat wajib ini. Kan aku bikin kaki pegel. Apa sih yang identik sama kaki pegel? Aku tahu. Apa? Sholat tarawih. Betul banget. Oke, sekarang aku bisa tebak. Iya. Coba ya. Bis apa yang paling gak disukai pas lagi lapar-laparnya? Pasti ini gak bener kan jawabannya? Bener kok. Apa? Coba dulu. Di squat. Bukan. Ini konteksnya kayak kita lagi di bulan puasa gitu. Kita lagi di bulan Ramadan ini. Konteksnya tuh kayak gitu. Bis apa yang paling gak disukai pas lagi lapar-laparnya? Ya. Bisa aja pengen minum. Apa? Bisa. Tapi sebenarnya jawabannya bisikan setan buat buka puasa. Iya, padahal baru jam 2 siang. Iya sih, bener banget sih. Aku tuh pernah gak sih kayak aku tuh kan udah belajar puasa itu kan dari TK ya. Oh iya. Terus habis itu pernah tuh pas waktu TK besar, aku tuh bilang kayak gini ke orang tua aku pokoknya mau puasa penuh. Aku gak pengen jadi kayak anak kecil lagi. Terus itu apa yang aku lakukan? Jam 10 pagi aku ke pojokan kamar aku buat makan Big Bubble. Sebenarnya aku bertanya-tanya banget sih sama diri aku, Dear Tifara yang dulu, kenapa ngambilnya Big Bubble permen karet? Kayak itu tuh gak bakal menghilangkan rasa lapar. Kenapa gak malah minum, ya kan? Berarti ada juga gak cerita kayak yang lu juga? Ada, pernah. Kayak bisikan-bisikan setan yang pernah lah. Dan bisikan banget gitu. Itu waktu aku kelas berapa ya? SD kayaknya ya. Udah kayak jam di tengah, matahari lagi di tengah-tengahnya lagi panas-panasnya. Haus. Aku tapi tuh pasti minum air wudhu ya? Enggak. Minum air galon. Cuma lucunya aku tuh gak berani minum sendirian. Jadi aku ngajak adek aku. Jadi batalnya berdua. Ya ampun. Udah minum seteguk doang, habis itu lanjut puasa lagi. Aku dulu sering sih sebenarnya nge-cheat gitu kayak wudhu ditelan. Oh ya. Iya, itu kayak anak kecil banget sih, kayak bahkan aja ya kalau misalkan dia besar, kadang tuh kayak mau puasa sunnah gitu kan. Gak usah deh muluk-muluk jam 8, jam 2 siang tuh ya. Jam 8 pagi itu udah kayak, sarapan pondoknya enak nih. Iya. Aku tuh kan belum sahur. Terus tambahnya gitu, bukan bisikan setan, bisikan teman ini. Malah kayak gini, kamu kan gak sahur Tifara, udah gak apa-apa, buka puasa aja. Ya udah deh, berakhir. Akhirnya beneran? Iya. Ya Allah. Itu pernah sih, itu juga menjadi satu dosa yang tidak akan kulangi lagi deh. Insya Allah. Oke teman-teman, kira-kira itu tadi pembahasan aku sama Tihaifa yang mengenai tentang sekedar benda kecil ini ya kan Tihaifa. Ternyata putihnya ini keren banget, punya makna yang dalam buat kaca ini. Nah buat teman-teman yang lagi di rumah, jangan lupa buat introspeksi diri, terus habis itu perbaiki diri kalian, terus juga tetap fokus pada tujuan kita. Kira-kira udah ada nggak nih yang mau diucapin buat teman-teman yang lagi nonton? Buat teman-teman semua, ya itu, ini kan bulan Ramadan ya. Jangan capek dalam berbuat kebaikan, karena kebaikan apapun yang kita lakukan di saat bulan Ramadan itu
pasti ada pahalanya. Bahkan pahalanya itu berlipat ganda. Betul. Tuh. Ada nggak sih di Al-Quran tuh apa? Malam lebih baik dari sebulan. Lailatul Qadar kan. Iya. Apalagi Lailatul Qadar. Terus habis itu ini nggak sih kayak kadang standar yang kita bikin tuh jangan tinggi-tinggi gitu kan. Iya. Kayak kita tuh terlalu mengstrikkan standar buat diri kita sendiri ya kan. Iya. Sampai kita lupa kalau misalnya kita tuh juga terkikis gitu loh di sisi lain. Kayak udahlah pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Karena apa ya? Ada salah satu ustadz nih bilang ke aku ya, ngasih pesan. Hidup itu jangan bener. Melakukan sesuatu itu, bergerak itu jangan karena atas dasar motivasi. Tapi atas dasar kedisiplinan. Masya Allah. Karena kalau kita cuma ngandelin motivasi doang, ya kita akan rajin ketika kita termotivasi doang. Ketika kita nggak termotivasi, ya nggak akan jalan dong. Tapi kalau kita udah disiplin sama diri kita dan itu akan menjadi suatu kebiasaan, ya akan jalan terus. Males nggak males, ya akan jalan terus. Kayak gitu. Bentar, kok ini jadi sampai mana-mana sih? Sebentar juga ya. Udah jam berapa sih nanti? Jam berapa ya, Tif? Itu udah jam 4:30 sih. Aku kebetulan nanti ada ngisi pidato sih di bawah. Sama, aku ada ngajar anak TPA juga. Aduh. Begitu. Gara-gara benda kecil ini ya kita bisa ngobrol sampai mana-mana sampai lupa waktu. Ya ampun, gak apa-apa deh. Yaudah deh. Yaudah. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke, dadah. Dadah.